Halo teman-teman semuanya, balik lagi di podcast Some Story, sebuah cerita menginspirasi dengan gue Adam, dan seperti biasa kita akan mengulik satu hal yang menarik dan juga dengan kisah seru juga pastinya. Di episode kali ini kita akan mengulik satu hal yang mungkin soal karir lagi, tapi dari perspektif juga pengaruh orang tua terhadap pilihan karir ya sebenarnya. Nah, di episode kali ini seperti biasa gue akan sendiri untuk membahas satu topik. Udah ada gestar juga yang bakal nemenin gue untuk membahas satu topik. Ada Zahwa. Halo, apa kabar? Hai Kak, baik. Gimana nih? Lagi sibuk apa akhir-akhir ini? Kalau sekarang karena masih pelajar juga, jadi masih sibuk-sibuknya di sekolah sih Kak. Jadi Mm-mm. selain kegiatan di luar, kebanyakan masih di sekolah. Oh, oke. Kamu biasanya ngapain di sekolah tuh? Biasanya selain misalnya belajar seperti biasa, ada kegiatan apa aja emang? Kalau aku sendiri itu biasanya karena sekarang lagi ngejar lomba, jadi Hmm. biasanya stay di sekolah sih untuk pelajarin lomba dan sebagainya gitu. Dan juga kalau kemarin sebelum tidak ikut ekskul gitu, masih ikut Hmm. ekskul kalau kemarin. Jadi masih Hmm. fokus di modern dance juga kayak gitu. Oh, berarti ini kamu Menteri Dance, ekskulnya. Iya, betul. Kalau 28 tuh ini juga nggak sih kayak sering-sering ke internasional juga? Atau cuma antar Iya, sekolah aja? Oh iya? benar. Jadi kalau 28 itu kita punya satu program namanya Hmm. folklore Kak. Jadi nanti kalau misalkan memang Hmm. peserta didik ini memiliki bidang apa ya, minat dan juga bakat di seni, nanti Hmm. kita ada biasanya program untuk lomba di luar negeri gitu. Tahun ini kita ada Oke. di Paris kalau nggak salah. Oh, kamu ikutan tuh ke Paris? Enggak, belum Enggak. ikut kalau tahun ini. Oh gitu, enggak ikut. Kenapa, Mbak? Mungkin masih mau ngejar lomba-lomba yang lain sih Kak, yang lebih apa Oh, namanya, yang udah ditunggu dari tahun-tahun berikutnya kayak gitu. berarti sekarang lomba apa yang dikejar? Berarti. Kalau sekarang gue lebih ke lomba akademik sih Kak, jadi Hmm. lebih ke coba-coba untuk ikut semacam cerdas cermat dan juga mungkin olimpiade atau kebanyakan cerdas cermat sih kalau sekarang. Kalau cerdas cermat tuh sekarang masih yang kayak pasti dibentuk tim gitu tiga-tiga gitu atau gimana? Betul, jadi sebenarnya kalau misalkan yang Zo udah pernah ikut kemarin itu bertiga Hmm. kan, cuman Hmm. saat ini nih Zo lagi persiapan buat ikut lomba juga, itu bersepuluh. Oh, banyak banget. Jadi memang lebih banyak iya, jadi dia dari tahun ke tahun memang 10 anggotanya kayak gitu. Itu 10 tuh langsung maju gitu atau cuman beberapa aja sesuai dengan jagonya, bisa ada yang jago di bidang MTK doang nih atau apa gitu? Kalau ini langsung 10-10-nya. Jadi kita awalnya memang seleksi dulu Hmm. pakai soal, baru habis itu lanjut ke tahap yang cerdas cermatnya. Jadi Hmm. semua apa namanya, kalau ini cukup beda dari biasanya kan biasanya cuma satu gitu buzzernya ya. Nah Hmm. kalau ini 10-10-nya pakai buzzer gitu. Oh Jadi lebih gitu. rumit kalau ini. Heeh. Rumit parah sih, itu rumit Iya, parah. lebih beda gitu ya Kak. Iya, iya, iya. Gila sih Hmm, itu rebutannya juga. Tapi itu iya, diadu antar sekolah tuh kan berarti ya. betul. Itu Sampai nanti by one atau gimana? Karena kenapa itu 10-10? iya rame. Jadi kalau nggak salah sih kalau misalkan dari kota nanti diambil 9 tim, baru nanti Hmm. ke provinsinya itu diseleksi lebih kecil lagi gitu sampai ketemu satu tim yang bisa mewakili ke nasional. Oh gitu. Wow. Hmm. Oke, itu berarti berapa provinsi kira-kira? 34. 30, iya. Kalau nggak salah dari 38. seluruh provinsi ada. Dari seluruh provinsi di Indonesia 38. Wow, gokil sih itu. Itu gokil ya, ya, ya. Baru tahu ada cermat 10 orang gitu sih. Iya, Ribet banget biasanya ya. tiga ya. Tapi itu dalam 10 orang itu kamu sendiri itu udah dibagi kayak, oh ini jago di MTK, ini jago di ini sejarah misalnya, atau ini Iya, gimana jadi gitu. kita bagi lebih ke substansi materinya, Kak. Jadi kalau misalkan ini Hmm. tuh kita lebih ke PKN-nya gitu. Jadi, tapi kan Hmm. kalau PKN ini dia terbagi menjadi misalkan undang-undang, Pancasila. Nah, itu kita harus bisa menguasai Hmm. seluruhnya kayak gitu. Oh gitu. Itu ada berapa materi substansinya maksudnya untuk Jadi ini? kalau materi besarnya itu ada 4. Nanti 4 ini dipecah-pecah lagi. Jadi satu materi itu bisa cukup banyak gitu. Kayak misalkan Pauzo dapatnya materi UUD. Jadi kita harus beneran Oh. bisa ngerti dan juga hafal per pasal dan ayatnya gitu.
bahas seluk Wow. beluknya UD gitu-gitu sih. Iya. Itu jadi fokus di substansi di PKN ya Iya, pelajarannya. jadi lebih ke kayak hukum di negara kita kayak gitu. Hukum, wow, gokil juga sih itu. Gimana rasanya untuk menghafalin undang-undang? Cukup sulit ya ternyata karena mepet juga kan waktunya. Dan jadi kita juga ketakutan gitu, bisa apa enggak ya kayak gitu. Jadi semoga doain juga ya Kak, semoga bisa ke Amin. nasional sih atau ke provinsi. Soalnya itu kan kamu makanan hari-hari kamu nggak sih kalau kamu masuk hukum? Iya, latihan. Iya, tapi kalau masuk hukum, kamu mau ke arah maksudnya kayak karirnya gitu, kayak pengacara, notaris atau apa gitu. Mungkin kalau sekarang lebih ke antara pengacara atau pengen juga jadi diplomat kalau sekarang. Cuman Oh, tahu sih itu susah banget gitu ya. Cuma iya. we'll see. Kita nggak tahu nanti dibawa kemana gitu ya karir ke depannya. Oh, tapi di lingkungan keluarga gimana? Kayak ada bokap nyokap yang backgroundnya itu atau gimana? Oh, kalau misalkan dari keluarga Zo sendiri, kalau dari orang tua itu tidak ada. Jadi memang pure kayak Zo sukanya lagi suka kesini gitu. Jadi didukungnya ke arah situ juga. Jadi nggak dipaksa sih biasanya kalau orang tua Zo. Oh iya. Bokap nyokap apa bidangnya? Kalau ayah Zo itu lebih ke insinyur. Jadi dia bisa gambar-gambar rumah dan sebagainya. Kalau mama Teknik sipil selain ya. rumah tangga, iya teknik sipil bener. Kalau misalkan mama itu selain ibu rumah tangga juga makeup artist, jadi freelance Oh. gitu. Wah, pantesan kamu ikut-ikut pageant gitu ya? Iya, jadi kalau ikut pageant budgetnya juga jadi hemat gitu, semuanya sendiri semuanya. Iya, ibu sendiri udah MUA sendiri ya, Iya. udah aman lah ya. Jadi Tapi makeup kamu- hairdo, baju aman. Oh iya, makeup, baju ya juga. Oh ya, Aman semua tetap pakai. Tapi kamu dulu kenapa mau mutusin untuk masuk ke modeling atau pageant juga? Kamu kan kemarin dapetnya juga putri remaja ya, bener ya? betul. Jadi kalau modeling itu sebenarnya udah mulai dari umur 5 tahun kalau nggak salah. Jadi dari kecil banget. Mama sih awalnya ikut kayak coba-coba aja gitu. Terus ikut kok menang-menang terus kan. Akhirnya sempet stop baru umur 13 tahun SMP itu mulai mau coba lagi. Jadi tapi langsung ke pageant gitu. Jadi nggak dari modeling lagi tapi langsung coba ke pageant karena pageant itu masih ada modelingnya juga kan Kak. Cuman memang ada penilaian-penilaian lain kayak gitu. Jadi langsung nyemplung ke pageant tiba-tiba. Pageant pertama kamu apa berarti? Putri remaja. Putri remaja itu? Putri remaja. Dari terus pageant-pageant selanjutnya? Iya, baru itu membuka jalan gitu. Gadis sampul juga ikutan juga ya? Pengen. Tapi Pengen jadi ya? takut. Pengen. Kan masih bisa kan ya tahun ini berarti ya? Tapi emang saingan di tahun kemarin tuh sangat luar biasa sih. Sangat-sangat banget ya Kak. Iya, karena aku kita Profesional jadi semua soalnya mereka. iya, aku jadi media partner kan kayak ngeliat kayak backgroundnya mereka siapa gitu. Jadi kayak wah, tahun kemarin gokil juga ya, emang selalu gitu sih. Soalnya Kalian pasti keren-keren finalisnya kalau mereka. finalisnya keren-keren dan ada aja backgroundnya kayak loh ini anaknya ini atau Iya. Lo ini Iya. nih. Gitu. ini nyata gitu ya. Secara sosmed juga tadi kan sempat kita ngobrol juga ya. Kamu kan di manage juga dan itu orang tua kamu juga mengarahkan dari sisi itu juga untuk kayak apa yang kamu bisa tampilkan, apa yang enggak gitu. Iya, jadi kalau orang tua Zahwa, mama sih paling yang lebih mau monitor. Nah, jadi memang Instagram itu coba sebagai apa ya, salah satu personal branding Zo juga gitu. Jadi setiap hal yang Zo post itu pasti biasanya minta persetujuan dulu sama mama. Kira-kira ini oke nggak ya untuk di-post gitu? Apakah mungkin ada something yang kurang atau gimana? Itu kayak gitu sih. Dan juga emang menurut Zo sendiri sekarang Instagram tuh kan kalau misalkan cuma dipakai buat main kayaknya percuma gitu ya. Mending personal branding sekalian. Iya. Jadi di-build dari sekarang. Berarti kamu mulai punya IG sosmed dari kapan? Abang udah dari SD kah atau Iya, bener dari SD. dari SD? Kebetulan dari SD Kak. Cuman memang baru diurusinnya ya, baru ditatanya tuh baru-baru ini. Pas mulai pageant gitu tuh baru ditata. Berarti orang tua kamu ngeliat potensi kamu ke arah sana tuh gimana? Apakah tipikal orang tua yang ngejerumusin banyak les kah? Atau apa kegiatan-kegiatan gitu atau gimana? Kalau orang tua Zo sih
Jadi dilihat dulu anaknya nih suka kemana, baru dilesin gitu. Jadi bukan yang kayak dilesin dulu buat ngeliat anaknya bagus apa enggak gitu. Jadi lebih ke ngeliat anaknya nih bagus di mana sih, baru dilesin. Dan memang untuk terjun let's say ke dunia entertainment, itu Mama Zul tuh punya prinsip, jadi nggak mau nyemburin anaknya kalau memang belum punya bekal gitu. Jadi kalau nyoba pageant gitu-gitu, pasti udah dibekelin dulu sebelumnya. Dan waktu itu sempet juga Zul nyoba teater kalau nggak salah, itu dibekelin dulu vokalnya, kayak gitu-gitu sih. Waktu itu pageant gimana cara ngelihat potensinya, terus abis itu emang kayak kamu bilang ke mama kamu kayak oke nih suka modeling dan lainnya juga gitu. Sebenarnya kalau pageant sebenarnya awalnya kayak kecebur gitu sih Kak. Jadi direkomendasiin sama salah satu temennya Mama. Pas kita lihat kriterianya nih, kayaknya oke juga gitu. Karena selain modeling itu juga dilihat gimana cara kita public speaking dan sebagainya gitu. Speech kayak gitu. Jadi bukan cuma modeling aja. Dan mungkin saat itu Zo paling cukup jelek lah gitu modelingnya. Cuma mungkin ke-cover sama speech dan sebagainya. Karena selain speech ada juga talk show. Dan saat itu Zo masih SMP, jadi aktif-aktif di OSIS. Dan di OSIS itu, alhamdulillah dapat kepercayaan jadi ketua OSIS. Jadi lagi seringnya lah ngomong di depan umum, jadi lagi enak-enaknya kayak gitu. Terus juga lagi lomba-lomba nari juga, jadi enak nih talent show-nya. Tinggal modelingnya gitu. Baru dimatengin habis menang. Berarti kamu mencari sekolah yang bisa izin-izin juga nggak sih? Itu kamu banyak banget kegiatannya ya? Mungkin karena itu ketua OSIS juga, jadi mungkin lebih enak gitu ya jalurnya, kayak ayo Pak maaf gini gitu. Dan alhamdulillah dari sekolah sangat mensupport saat itu. Waktu SMP itu ya jadi ketua OSIS ya? Betul. Tapi sekarang masih aktif juga di OSIS berarti? Enggak kalau sekarang, kalau di SMP udah enggak. Kenapa? Udah kayak enough aja gitu, udah sampai level tertinggi di SMP? Mungkin saatnya udah pernah nyoba juga ya. Gue juga jadinya ikut di organisasi lain di SMA, dan mungkin dapat advice juga soal dari guru-guru kayak kalau SMA mungkin lebih enak untuk fokus di akademik karena beban akademiknya lebih tinggi kan ya Kak, karena mau masuk kuliah gitu. Jadi lagi ngebagus-bagusin rapot, terus juga lomba-lomba biar nggak kalah-kalah sama yang lain. Cara kamu bagi waktunya gimana? Kalau sekarang kan berarti kegiatannya lebih banyak akademik, tapi juga kamu pengen coba-coba juga kayak lomba dan lainnya juga berarti kan, untuk organisasi juga udah lepas, dan untuk kayak model dan lainnya juga itu berarti masih jalan karena atau ikut-ikut kompetisi gitu? Kalau sekarang ini masih belum fokus ke kompetisi untuk yang modeling ya Kak. Jadi saat ini tuh selain bagi waktunya tuh caranya pasti jadi Mama Zo tuh pegang schedule. Misalkan hari ini apa, atau tanggal ini ada apa gitu. Dan karena lagi nggak ikut lomba-lomba model, jadi lebih ke ikut runway atau misalkan trunk show. Jadi lebih ke kayak jadi modelnya aja gitu, bukan ikut lombanya kayak gitu. Dan mungkin biasanya menurut Zo kuncinya tuh di komunikasi sih Kak. Karena Mama tuh pasti ngomong kayak, oh tanggal sekian kamu ada ini, tanggal sekian kamu ada ini. Jadi Zoho pun nggak bikin janji hari yang sama. Kayak dari orang tua tuh berarti nggak ngasih kayak pressure tertentu gitu ya? Maksudnya ya apapun yang kamu iniin ya udah disupport aja berarti ya? Betul. Jadi mungkin kalau misalkan nggak dikasih tekanan kayak gitu, tapi lebih ke dikasih tekanan kalau misalkan memang udah janji sama orang itu harus beneran tanggung jawab sama hal itu gitu. Jadi lebih ditekannya di sebelah situnya sih Kak. Berarti jatuhnya sekarang juga kayak nyokap ya, berarti mama kamu sebagai kayak manajer kamu juga ya jatuhnya? Iya, role-nya paling besar deh kayaknya. Apa yang kamu highlight dari mama kamu, maksudnya kayak biasanya apa yang pengaruh paling besarnya dia gitu di hidup kamu gitu? Kalau mama aku, untungnya aku dianugerahi sama dua orang tua yang sangat cukup berbeda gitu. Jadi kalau misalkan ayah aku tuh dia lebih fokus ke pendidikan aku, dan kalau mama nih lebih ke kayak nggak apa-apa, ayo senang-senang gitu. Maksudnya senang-senang dalam artian karena kita masih muda, masih remaja gitu ya, cari hal yang emang kita suka kayak gitu. Jadi mama pun mendukung hal tersebut gitu kan. Jadinya lebih balance lah antara akademik dan juga non-akademiknya, karena memang sama mama pun di support gitu untuk hal-hal yang mungkin berbau seni dan sebagainya. Jadi nggak stres juga karena di sekolah. Kalau nilai yang paling sering ditanamin, maksudnya kayak terutama juga untuk pemilihan karir juga ke depannya juga, wejangan-wejangan apa yang sering kamu dapat dari nyokap gitu? Menurut mamaku, kalau misalkan kita nggak happy sama apa yang kita kerjain itu pasti bakal jadi beban juga gitu kan ke depannya. Jadi as long as kita pilih career path atau mungkin apapun yang kita lakuin ini sesuai dengan hati kita, maka menurut beliau juga itu pasti baik juga untuk kita ke depannya. Tapi ada nggak yang pengen kamu penasaran gitu ya, atau kayak pengen kamu coba tapi kayaknya dari orang tua kamu tuh kayaknya nggak bisa deh ke situ? Oh, ini
Jadi mungkin karena teman-teman gue juga kan di entertainment ini banyak yang udah mulai apa ya grow gede gitu. Jadi udah mulai casting gitu. Dan castingnya nih udah ikut ke film layar lebar kayak gitu-gitu kan. Nah, tapi memang dari orang tua Zahwa itu sangat mengedepankan ke pendidikan dan kayak lebih ke mending sekolah formal dibanding ke homeschooling. Jadi waktu itu sempat ada tawaran untuk kayak mau nggak ikut casting untuk macam film gitu, cuman atau mungkin ikut casting untuk sesuatu yang stripping kayak gitu, which is itu kan akan menghabiskan waktu juga kan Kak dari sekolah gitu, makanya belum diputusin kalau untuk itu. Jadi kamu masih penasaran pengen casting ya? Kamu pengen banget masuk ke film? Penasaran sih Kak, karena maksudnya udah coba di modeling gitu kan beberapa kali. Gimana kalau penasaran gitu kan kalau film gimana gitu. Aku baru banget ngobrol sama salah satu aktris, terus kayak aku banyak belajar juga terkait dengan aku nanya soal dari sisi kayak dia mulai karirnya dari mana, terus kayak pengen juga sih tertarik pengen kayak mungkin bikin kelas acting seru kali ya. Aku kepikiran cari-cari gitu. Mungkin Kak hobi baru. Iya karena katanya kelas acting itu salah satu kelas yang tadinya tuh eksklusif banget, terbatas lah, gak banyak yang bikin kayak gitu kan. Tapi sekarang mulai banyak orang yang mulai bikin dan memberikan wadah ya buat teman-teman belajar acting gitu kan. Dari kamu juga kalau yang kamu penasaran mencoba deh yang kayak yang dibolehin nih. Tadi yang kayak lomba-lomba akademik yang kayaknya secara pride juga sangat oke banget nih. Ada nggak? Ada, tapi lebih ke kayak alhamdulillahnya udah nyoba sih Kak kalau misalkan itu. Jadi kalau misalkan untuk something yang urusannya akademik itu orang tua aku nggak pernah ngelarang gitu. Jadi benar-benar ya udah gitu, silahkan gitu. Bahkan kadang beberapa kali Zoe ikut lomba tanpa ngasih tahu dulu. Jadi tiba-tiba udah masuk semifinal aja kayak gitu, dan itu lebih enak sih ngasih taunya gitu. Kayak udah masuk semifinal nih gitu. Jadi enak sih kalau kayak gitu. Menurut kamu, tapi kalau dari sisi ini sekarang masih milih semua orang tua dan lainnya gitu. Kira-kira nomor berapa yang kayak oke nih gue bisa jalan sendiri gitu? For now masih belum kepikiran kalau gue jalan sendiri. Tapi karena emang kalau dari kecil itu selalu sama orang tua gitu kan. Jadi benar-benar semuanya tuh didampingi kayak gitu. Bahkan untuk ngambil let's say satu job atau tawaran gitu itu pasti diskusi dulu sama orang tua. Jadi belum kepikiran sih kalau misalkan sendiri gitu, jalan sendiri. Tapi ada nggak kayak insight terbesar yang kamu dapetin dari komunikasi antara kamu dan nyokap gitu ya dalam hal pilihan karir? Tapi menurut kamu kayaknya nggak semua orang tua kayak gitu deh. Benar, jadi Zaha kan pasti di sekolah juga temenan sama yang lain-lain dan kita juga cerita-cerita gitu kan ya Kak. Dan ngeliat juga kayak ternyata nggak semua orang disupport gitu, makanya cukup bersyukur juga pastinya disupport gitu. Mungkin kadang masih ngerasa kayak aku diikut-ikutin terus gitu ya, kemana-mana diikutin terus. Cuman ternyata banyak teman-teman Zaha yang mungkin bahkan punya kesempatan untuk disupport sama orang tuanya gitu, atau bahkan ditekan untuk ngikutin kemauan orang tuanya kayak gitu. Jadi itu sih paling yang bisa dipelajari. Banyak yang apa ya, fatherless kah? Iya mungkin, atau mungkin orang tuanya bisa saja masih lengkap, cuman memang perannya untuk hal tersebut belum full mungkin. Itu kan juga itu ya ada yang tahu gitu ya Kak. Jadi itu sih yang bikin sangat bersyukur juga dapat family yang benar-benar support. Tapi kamu juga ngonten juga nggak sih? Atau iya kadang. Oh iya, kadang. Kadang. Kamu lebih belum jadi content creator soalnya. Oh belum. Tapi pengen nggak? Atau ke arah sana ke depannya buat jadi content creator? Mungkin pengen ya. Karena kayaknya dilihat-lihat banyak banget orang-orang yang tiba-tiba muncul gitu ya jadi content creator. Kayaknya seru juga sih, karena happy gitu kayaknya kerjanya. Tapi kamu biasanya bikin konten apa? Tentang apa gitu maksudnya? Sekarang karena belum ada kayak brandingan tetap gitu, mungkin lebih ke a day in my life sih. Oh, day in my life. Iya, kayaknya seru ya kalau misalkan bikin konten-konten day in my life gitu nggak orang-orang. Iya sih. Di TikTok atau di mana nih? Iya, pengen di TikTok. Karena kalau di TikTok itu brandingnya kalau Zahwa lebih bebas gitu loh. Kalau misalkan di IG kan kayaknya sangat amat rigid gitu ya, benar-benar kayak oh ya ada ini gitu. Kalau TikTok lebih free kayaknya sih kesannya. Iya sih, iya. Menarik sih ada salah satu content creator yang paling bisa jadi referensi, namanya Meida Naya Slime dulu. Ya. Oh iya dulu.
Iya, lo ikutin juga, pernah Oh lihat. kita juga. Iya, itu dia dia kemarin kita tag juga ngobrol bareng. Um, Hmm. iya beberapa waktu yang lalu. Nah, konten itu awalnya kan dia review slime kan dulu dan sekarang bikin-bikinnya ada yang main live gitu Iya, keren banget ya Kak, dari kecil ya dia. dari kecil. Terus kayak Dari kecil. dia di YouTube berarti udah 10 tahun tuh. Uh. 2000. Iya benar. The Legend kayaknya kalau itu ya. Iya dari kecil soalnya ya kan. Nama IG-nya aja yang nggak bisa diganti karena udah verified kan, susah gantinya. Udah Masih branding jadi. juga kalau kayak gitu berarti ya Iya, Kak. The Branding Naya Slime. Orang-orang tahu Naya Slime. Dia itu yang makanya kayak pengen ganti sebenarnya brandingnya gitu. Dia kan udah nge-review slime lagi, nggak jualan slime lagi. Oke, thank you banget udah sharing sama aku hari ini. Seru banget sih bisa ngobrol bareng. Dan buat teman-teman yang mau ikutin kamu di sosmed bisa di mana? Berarti? Boleh di IG Zahwa Zahwa Zalea atau di TikTok Zihwa. Zehwa ya. Oke, Bangun teman-teman. siap buat teman-teman langsung aja ikutin sosmednya dan juga buat teman-teman yang ada ide untuk konten podcast Story selanjutnya bisa banget hit support on Instagram di @podcastsoundstory dan juga bisa melalui email kita di podcastsoundstory@gmail.com dan thank you buat teman-teman semuanya yang sudah mendengarkan Samtalk Podcast Soundstory episode ke 145 bersama Zahwa and see you next episode. Dadah semuanya.